menghabisi Saul ya, karena waktu itu ya Saul mengejar Daud dengan satu tujuan untuk membunuh Daud, tetapi kesempatan yang ada Daud tidak membunuh Saul, dan ini adalah sesuatu yang cukup luar biasa, di mana musuh sudah di hadapan, tetapi Daud tidak mengambil keputusan ataupun tidak mengambil haknya untuk menghabisi Saul. Memang terkenal ketika ucapannya bahwa dia tidak membunuh orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Dan Daud dalam situasi seperti itu dia tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan begitu. Jadi percaya dan melakukan hal yang baik ini adalah satu hal yang tidak bisa dilepaskan begitu, saling mengaitkan. Bahkan di dalam Efesus 2 ayat yang 10, Efesus 2, coba saya baca dulu gimana, bagaimana bunyinya tadi, saya baru ingat ini. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini cukup menarik teman-teman dikasih oleh Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, jadi setelah kita percaya kepada Tuhan, keputusan kita tetap percaya kepada Tuhan, ada satu hal juga yang harus kita kerjakan, yaitu melakukan hal yang baik. Nah, di sini cukup menarik teman-teman dikasih oleh Tuhan, ada kata dipersiapkan. Jadi sebenarnya yang kita perhatikan di sini adalah bahwa Tuhan sudah memberikan ataupun Tuhan sudah menyiapkan semua pekerjaan yang harus kita lakukan. Itu hal yang baik begitu. Karena kalau kata dipersiapkan ini artinya bahwa ya kalau kita melakukan sesuatu, kita tidak tiba saat kalau istilah orang itu, tiba saat tiba akal. Tapi di sini sangat jelas bahwa Tuhan sudah persiapkan. Allah sudah persiapkan pekerjaan itu sebelumnya. Artinya sebelum kita sampai kepada titik itu, Tuhan sudah siapkan begitu. Jadi ini sangat-sangat luar biasa. Kita percaya kepada Tuhan, kemudian kita melakukan yang baik karena apa? Itu Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dipersiapkan sebelumnya. Apakah kita sebelum kita lahir ataupun sebelum dunia diciptakan? Saya tidak tahu di sini. Yang jelas adalah bahwa itu pekerjaan yang kita lakukan, itu Tuhan sudah siapkan bagi kita. Oleh karena itu kalau Tuhan sudah persiapkan bagi kita untuk pekerjaan itu, tidak artinya bahwa kita memang maksimal di dalam melaksanakan, di dalam melakukan pekerjaan itu, karena itu adalah Tuhan sudah siapkan bagi kita begitu. Kita hanya mengerjakan, kita hanya menjalani saja, dan kita harus maksimal di dalam mengerjakan ataupun dalam mengelola hal itu. Karena ini adalah campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak persiapkan bagaimana? Istilahnya kita hanya disodorkan saja, kemudian kita mengerjakannya. Apa ini? Ada orang, ya. Jadi teman-teman dikasih oleh Tuhan, ini cukup menarik bahwa di dalam bagian ini percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa terlepas dari profesi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita semua tahulah apa yang baik, tapi yang baik di sini adalah menurut firman Tuhan ya. Karena kadang-kadang baik menurut versi manusia atau versi dunia ini bisa bertentangan dengan firman Tuhan begitu. Tapi kalau kan firman Tuhan itu semuanya baik begitu. Walaupun situasi tidak mendukung oleh dunia, tetapi kalau itu firman Tuhan katakan kerjakan yang baik, maka itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk mengerjakannya. Ya, karena berdasarkan Efesus 2 ayat 10 ini bahwa Tuhan sudah mengerjakannya atau Tuhan sudah menyiapkannya bagi orang-orang yang percaya. Saya teman-teman dikasih oleh Tuhan, yang saya perhatikan di sini yang bagian ketiga adalah
berlakulah setia. Nah, ini sebenarnya ketika bagian ini ataupun ditulis ini berlakulah setia, ini sebenarnya ketika Daud ada dalam situasi yang dia tetap setia kepada Tuhan. Karena memang kesetiaan ini selalu diuji oleh, ya kita tahu, diuji oleh waktu, kemudian kita setia dalam jangka waktu yang Tuhan berikan bagi kita, kemudian apakah kita terus setia kepada Tuhan ketika ada hambatan-hambatan yang kelihatannya membuat kita mundur atau membuat kita menyimpang, atau apakah kita tetap setia ketika kita mengalami yang namanya penderitaan seperti yang Daud hadapi begitu. Dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap berlaku, dia tetap berpegang kepada Tuhan atau apapun yang dia hadapi, yang dia alami. Jadi ketika Daud menulis ini, berlakulah setia, saya pikir adalah bahwa Daud ini dia tetap berpegang teguh. Dia tidak setengah-setengah begitu. Karena dari pertama di dalam ayat yang ketiga itu dia percaya kepada Tuhan, melakukan yang baik, dan kalau tidak dibarengi dengan kesetiaan, ya apa gunanya begitu. Ya kita tahu ada waktunya terjatuh. Seperti Daud, ya jatuh, tetapi dia bangkit lagi dan kita tahu bahwa Tuhan memberkati dia. Nah, yang berikutnya teman-teman dikasih oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, berlakulah setia. Ada satu di sini apa ini? Diamlah di negeri. Nah, bagi orang Israel di dalam Perjanjian Lama, ini menjadi hal yang sangat menarik untuk memiliki tanah pusaka atau memiliki negeri. Ini berbicara tentang bagaimana kehidupan, bagaimana kita hidup yang Tuhan berikan untuk kita menetap. Tetapi bukan hanya itu saja teman-teman dikasih oleh Tuhan. Diam di negeri ini artinya bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berkarya, untuk mengerjakan hal-hal yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Diam di negeri bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa, tetapi ini mengacu kepada karya ataupun kepada kehidupan. Negeri ini ya bukan sebuah negara atau apa, tetapi berbicara tentang tanah begitu. Nah, pada masa bangsa Israel itu tanah ini memiliki fungsi yang sangat strategis begitu, di mana tentang kehidupan, di mana tentang cocok tanam dan lain sebagainya, untuk menghasilkan makanan dan untuk keberlangsungan kehidupan ini sangat penting begitu. Nah, jadi saya lihat di sini adalah bahwa ada 4 hal yang kita dapatkan di sini. Yang pertama tadi adalah percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik dan berlakulah setia. Kemudian diam di negeri. Ini bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat komplit begitu. Boleh dikatakan kalau tidak ya lengkap begitu ya. Dan ini adalah yang ditulis oleh Daud untuk dalam bagian ini, untuk mengingatkan, bahkan untuk memberikan edukasi kepada generasinya dia begitu, untuk tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik, kemudian tetap setia kepada Tuhan dan berkarya kepada Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Apakah kita sudah tahu marketplace ya, di mana Tuhan tempatkan kita berada, itulah negeri kita, itulah tanah di mana kita bisa berkarya kepada Tuhan, apakah di rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga dan lain sebagainya begitu. Dan kita memberikan itulah yang Tuhan persiapkan bagi kita, seperti di dalam Efesus 2 ayat 10 tadi, bahwa Tuhan sudah persiapkan semuanya bagi kita. Apapun itu, ya mari kita kerjakan dengan maksimal, dengan penuh tanggung jawab,
ataupun apa yang kita sudah kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, itu semua nanti ada rewardnya begitu. Ada penghargaannya, ada upahnya begitu. Tuhan yang siapkan begitu. Walaupun orang tidak lihat, tapi kita kerjakan dengan penuh dengan tanggung jawab, ya ada Tuhan yang akan memberikan yang terbaik ataupun yang akan memberikan reward bagi orang yang melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Ya, percaya bahwa kita akan mengingat ini menjadi pegangan bagi kita dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, bukan orang yang baru percaya, sebagai orang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami kembali mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh memberikan wejangan ataupun sebagai kami Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam situasi apapun ya Tuhan, ketika kami diperhadapkan dengan hal-hal yang kelihatannya tidak ada jalan bagi kami, namun kami kena percaya bahwa ketika kami berpegang kepada Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami dan berlaku setia dan tetap berkarya bagi Tuhan, kami kena percaya bahwa Tuhan akan dengan caranya sendiri akan menolong memampukan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini akan memberkati dan akan menjadi pegangan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, haleluya, amin. Ya, saya kembalikan ke